Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafsah Ramadhani dari kelas 10 IPA 2 ingin mempresentasikan tentang pemaparan objek untuk memperluas pengetahuan. Yaitu ada 1. Definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Kedua, identifikasi teks eksposisi. Ketiga, pengembangan isi teks eksposisi. Keempat, struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dan kelima, penyusunan teks eksposisi. Pada materi ke-1, yaitu eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberi tahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut Goude's Keraf, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Lalu ciri-cirinya yaitu 1. Penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. Yang kedua, gaya penulisan informatif. Yang ketiga, teks memuat fakta. Lalu jenis-jenis teks eksposisi yaitu eksposisi definisi, eksposisi analisis, identifikasi, eksposisi klasifikasi, dan eksposisi perbandingan atau pertentangan, dan juga eksposisi ilustrasi. Lalu materi kedua yaitu identifikasi teks eksposisi. Identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Fakta dan opini dalam teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan cara berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah sesuatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan atau benar-benar terjadi, sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan, yang belum tentu benar dan juga salah. Yang ketiga yaitu pengembangan isi teks eksposisi, melengkapi tesis dengan argumen dan juga menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Melengkapi tesis dalam argumen yaitu tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen pendapat. Lalu cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetap perhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks asli. Materi keempat, struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yaitu terdiri dari argumentasi, tesis, penegasan ulang, dan struktur. Kebahasaan teks eksposisi terdiri dari istilah, objektif, afiksasi, verba, pronomina, konjungsi, dan lalu materi kelima yang terakhir adalah penyusunan teks eksposisi. Langkah penyusunan teks eksposisi atau penyuntingan teks eksposisi yaitu menentukan topik, menentukan tujuan penulisan, membuat kerangka teks, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas, menuliskan teks eksposisi secara padu. Lalu penyuntingan adalah kegiatan proses, cara, atau perbuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengulangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Sekian dari saya, Hafsah Ramadhani. Terima kasih, sampai jumpa.